Yasumun nafilah. Yasumun nafilah. Jadi kita sudah sampai kepada poin yang ke-14 dari al-muslimu ma'a rabbih. Tadi al-muslimu ma'a rabbih kan yang ke-13-nya itu yasumu syahra Ramadan wa yaqumu lailah. Dia berpuasa di bulan Ramadan dan menegakkan qiyamul lailnya. Sekarang yasumun nafilah, berpuasa sunnah. Ya, ini poin yang ke-14 ikhwati fillah, para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan pencinta kajian kitab Syakhsiyatul Muslim karya Dr. Ali Hashimi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Yasumun nafilah, dia melaksanakan puasa sunnah. Al-muslimu at-taqi al-yaqidu la yafutuhu saumun nafilati fi ghairi Ramadan. Seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, al-yaqidu, yang selalu dia ini terjaga, tidak lalai, la yafutuhu, tidak terlewatkan akannya saumun nafilah, yaitu puasa-puasa sunnah. Fi ghairi Ramadan, di luar Ramadan. Tentu puasa sunnah di luar Ramadan kan, karena di Ramadan kan semua puasa wajib. Ini puasa sunnah di luar Ramadan. Seperti apa puasa sunnah itu? Kasaumi yaumi Arafah, seperti puasa pada hari Arafah. Taulah kita hari Arafah itu 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Ya, di bulan haji, yaitu bulan Zulhijjah. Wa yaumi Asyura, dan puasa Asyura. Puasa Asyura itu 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Tentunya setelah bulan Zulhijjah kan. Wa yaumi Tasu'a, dan 9 Muharram. Jadi Asyura itu 10 Muharram, Tasu'a itu 9 Muharram. Fasyamu hadhil ayyamu min afdhalil a'mal. Dan puasa pada hari-hari ini adalah min afdhalil a'mal, sebaik-baik amalan. Allati tukaffiru dzunuba kama akhbara bidzalika ar-rasulu al-karimu sallallahu alaihi wasallam. Puasa-puasa ini tadi, puasa Arafah, puasa 10 Muharram, 9 Muharram, ini adalah menghapuskan, menghilangkan, mengkafaratkan dosa-dosa. Kama akhbara bidzalika ar-rasulu al-karim. Sebagaimana hal itu telah disampaikan, telah dikhabarkan oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat. Fa'an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Dari sahabat Qatadah, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Arafah. Ya, faqal yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa satu hari di hari Arafah itu mampu ya mengkafaratkan, menghapuskan, menghilangkan, melenyapkan, membersihkan ya tahun yang lalu dan yang akan datang. Artinya dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sekalipun harus saya jelaskan di sini, maksud dosa-dosa di sini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar butuh taubatun nasuha, ya. Itu dia. Jadi yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. 2 tahun ini dosa diampunkan. Dosa-dosa kecil. Hanya dengan 1 hari berpuasa, keutamaan yang luar biasa lagi. Allahu akbar. Jadi apa namanya ini? Tentu kita semakin termotivasi lah. Jangan lewatkan ini puasa apa? Puasa 9 Zulhijjah atau Shaum Arafah. Ini kan puasa Arafah ini artinya ketika para jamaah haji ya sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Ya, bagi kita yang tidak melaksanakan haji itu kita melakukan puasa sunnah, yaitu sunnah apa? Hari Arafah 9 Zulhijjah ya. Itu dia hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Muslim yang yukaffiru sanah al-madiyah itu tentang puasa hari Arafah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wa ani bin Abbasin, kalau tadi dari Abi Qatadah, ini sekarang dari Ibnu Abbas ya, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ani bin Abbasin wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yauma Asyura wa amara bisiyamih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, yaitu 10 apa? 10 Muharram. Wa amara bisiyamih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan ibadah puasa di 10 ya, di 10 Muharram tersebut. Asyura. Asyura itu apa?
10 Muharram. Ya, 10 tanggal 10 dari bulan Muharram. Ya tentu setelah Dzulhijjah kan begitu. Jadi ini sahabat Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi SAW memerintahkan ya, bahwa Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, juga memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan puasa di 10 Muharram atau hari Asyura tersebut. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi, hadis yang disepakati di atasnya oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura. Dari sahabat Abi Qatadah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa, ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam tentang puasa pada hari Asyura. Bagaimana keutamaannya begitu. Kita tahu tadi kan Arafah itu mengkafaratkan 2 tahun kan. Setahun yang lalu yang akan datang. Kalau ini bagaimana hari Asyura ini, 10 Muharram itu? Apa keutamaannya? Yukaffiru sanatal madiyah. Puasa 1 hari di bulan Asyura, ya, di bulan Muharram, maksud saya di 10 Muharram itu atau hari Asyura, itu adalah apa? Mengkifaratkan atau menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ya, jadi luar biasa ini. Dzulhijjah ada puasa Arafah 1 hari pun bernilai mampu mengkafaratkan 2 tahun yang lalu yang akan datang. Ya, kalau di Asyura tanggal 10 Muharram itu mengkafaratkan apa? Mengkafaratkan 1 tahun yang lalu. Keutamaan yang besar lagi. Ya. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, la asumanna tasi'a, aku akan berpuasa pada tanggal tasi'a atau tasu'a, 9 Muharram. Ini dia. Oleh karena itu memang, maka di awal tadi kita katakan kan, ada saumu Arafah, puasa Arafah, saumu Asyura, puasa Asyura, dan tasu'a, 9. Ini Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku masih hidup, ya, la in baqitu ila qabilin, kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, kata Nabi, la asumanna tasi'a, aku akan puasa pada hari yang ke-9 atau 9 Muharram. Kenapa beliau melakukan itu? Karena memang sebagai bentuk menyelisihi orang-orang al-Yahud yang juga mereka menghormati yang namanya Asyura itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa untuk menyelisihi juga, dalam rangka menyelisihi. Jadi 9 dan 10. Ya, sekalipun para ulama, kalau tidak salah Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada 3 tingkatan ya puasa di hari atau di bulan Muharram itu. Bisa 9, 10, 11, itu 1 tingkatan. Tingkatan yang kedua bisa dia 9, 10. Ya, 9, 10. Tadi kan 3 ya. 9, 10, 11. Ya. 1. Yang kedua 9, 10. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga hanya 10. Nah, silakan ya. Jadi mari sama-sama kita minimal Asyuranya itu tanggal 10. Ya kalau bisa 2 hari kita ambil 9 dan 10. Ini kata Nabi SAW, tapi dalam riwayat dikatakan bahwa beliau meninggal ya sebelum melaksanakan hari yang ke-9. Dan beliau mengatakan, kalau aku nanti masih hidup, la in baqitu ila qabilin la asumanna, ya, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a, la asumanna tasi'a, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Beliau dalam riwayat dikatakan meninggal sebelum masuk bulan Muharram yang akan datang, ya. Jadi beliau sudah meninggal, tapi beliau sudah sampaikan bahwa beliau akan berpuasa pada hari yang ke-9 tersebut. Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin melakukan silahkan. Kita mengambil 9 dan 10 di hari Asyura, dan di hari 9 dan 10 atau Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram. Karena keutamaannya luar biasa. Apa tadi? Mengkifaratkan 1 tahun yang lalu. Wa kadzalika saumu 6 ayyamin min Syawal.
Begitu juga puasa di 6 hari bulan Syawal, ya, setelah Ramadan. Wa fi bayani fadli saumiha yaqulu ar-rasulu al-karim. Dan di dalam keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, apa kata Nabi? Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana qasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh tentunya, kemudian mengikutinya 6 hari dari bulan Syawal, kana qasiyamid dahri, adalah dia seperti puasa selama-lamanya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ya. Kenapa selama-lamanya dia berpuasa? Karena kata para ulama, satu kebaikan itu kan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi 30 hari di bulan Ramadan itu sudah 300 kebaikan. Baik. Kemudian 6 hari di bulan Syawal 6 kali 10, 60. Sudah 360. Kan jumlah hari dalam bulan Hijriyah lebih kurang 360 hari. Jadi seolah-olah dia selalu puasa di situ. Karena kasyami dahri, adalah dia seperti puasa selama-lamanya. Kenapa? Karena itu tadi. Sudah dia mengambil Ramadan dan juga mengambil 6 hari di bulan Syawal. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya. Wa minal ayami al-mustahabbi siyamuha salasatu ayamin min kulli syahr. Ya. Dan di antara hari-hari yang dianjurkan ya untuk berpuasa adalah 3 hari dari setiap bulan. Jadi ada juga puasa-puasa lain di luar yang kita sebutkan tadi, yaitu yang kita dianjurkan untuk berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Wa fi dzalika yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun menceritakan. Jadi kita sampaikan dulu ya, kita ingin mereview bahwa puasa sunnah yang pertama tadi ada puasa hari Arafah, puasa Asyura 10 dan 9 Muharram, dan puasa 6 hari Syawal. Ada sudah 3 ya. Puasa Arafah, puasa Muharram, ini puasa 9 Zulhijjah, kemudian 10 Muharram atau 9 Muharram dan 9 Muharram, dan apa namanya ini 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal kapan saja boleh. Jadi boleh, yang penting jangan di hari pertama di bulan Syawal, karena itu hari Id, nggak boleh. Itu Idul Fitri, tidak boleh apa? Tidak boleh kita berpuasa. Tapi di luar itu silakan. Ya, ya mungkin di awal-awal ya, di pekan pertama, mungkin di pekan kedua, pekan ketiga dan pekan keempat, dia persilahkan selama berapa? Selama 6 hari di bulan Syawal. Karena keutamaannya besar. Kata Nabi SAW tadi, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari bulan Syawal, sama seperti puasa selama-lamanya. Ya. Kemudian minal ayyamil mustahab, sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa di antara hari-hari yang lain yang dianjurkan kita berpuasa sunnah juga 3 hari dari setiap bulan. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakannya. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, wa raka'ati duha, wa an utira qabla an anam. Sahabatku Khalili, awsani Khalili, sahabatku mewasiatkan kepadaku. Siapa sahabat beliau? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Bithalathin, dengan 3 perkara. Ya. Yang pertama, siyami salah satu ayam, berpuasa 3 hari. Ya, min kulli syahrin, dari setiap bulan. Di luar Ramadan tentunya ya. Wa raka'ati duha, dan 2 rakaat duha. Ya, 2 rakaat duha, wa an utira qabla an anam, dan aku berwitir sebelum tidur. Inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah untuk selalu dijalankan. Puasa ya 3 hari dari setiap bulan, kemudian 2 rakaat duha, dan berwitir sebelum tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Menjadi saksi bahasan kita di sini bahwa ini puasa 3 hari yang sering disebut oleh oleh para ulama dengan puasa bid, yaitu 13, 14, 15 dari bulan Hijriyah. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Salam TV, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim.